Resep yang pertama, kali ini aku akan memasak oseng ikan pindang, masakan favorit keluargaku. Ini aku beli 100 keranjang ikan pindang. Ini sejenis ikan salem. Ikannya ini mau aku cuci dulu. Nah, ini setelah aku cuci, aku buang durinya dan aku suwir sekalian. Selanjutnya kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 6 siung bawang merah diiris tipis. Aku kalau masak tumis atau masak oseng paling suka bumbunya diiris-iris. Jadi masaknya ini nggak ribet dan cepat selesai. Setelah bawang merah diiris semua, selanjutnya disisihkan. Dan ini aku gunakan 2 siung bawang putih. Bawang putihnya juga diiris tipis. Setelah bawang putih diiris semua, selanjutnya kita sisihkan, dicampur dengan bawang merah. Lalu ini aku gunakan 5 biji cabai rawit. Cabai rawitnya diiris serong. Kalau suka pedas, cabai rawitnya bisa dikasih lebih banyak. Lanjut, ini aku pakai cabai hijau keriting. Cabai hijau keritingnya ini juga diiris serong. Untuk cabai keritingnya ini boleh dikasih banyak, boleh dikasih sedikit. Karena cabai hijau keriting ini nggak ada rasa pedesnya. Jadi mau banyak mau sedikit nggak ada bedanya. 2 biji tomat merah diiris serong. Kalau ada juga boleh ditambah tomat hijau. Berhubung aku lagi nggak punya, jadi aku cuma pakai tomat merah aja. Nah, ini bumbunya sudah siap. Sekarang kita lanjutkan untuk menggoreng ikan pindangnya. Mau digoreng kering boleh, mau digoreng setengah kering juga boleh. Tapi kali ini aku maunya ikan pindangnya ini setengah kering aja. Karena kalau digoreng kering, ikan pindangnya ini akan menjadi alot. Nah, aku maunya ikan pindangnya setengah kering seperti ini. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Sisa minyaknya ini jangan dibuang. Selanjutnya gunakan untuk menumis bawang merah dan bawang putih. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aromanya juga sudah harum. Selanjutnya masukkan tomat, cabai rawit, cabai hijau. Lalu digongseng sebentar. Selanjutnya tambahi dengan bumbu. Bumbunya ini cuma aku gunakan garam dan kaldu bubuk, masing-masing setengah sendok teh. Selanjutnya tumis kembali hingga tomatnya layu. Setelah tomatnya layu, selanjutnya masukkan ikan pindang yang sudah digoreng tadi. Kemarin aku juga menggoreng ikan, tapi nggak habis, jadi ini aku ikutkan sekalian. Di keluargaku ikan pindang itu nggak suka kalau cuma digoreng biasa, sukanya ya dioseng seperti ini. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Nah, setelah tercampur merata seperti ini, oseng pindang ini udah jadi. Selanjutnya matikan api. Lalu pindahkan ke atas piring. Kalau zaman dulu oseng pindang ini paling enak dimakan sama nasi jagung. Tapi kalau nggak ada nasi jagung, dimakan sama nasi beras pun enak. Beneran, ini enak. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya. Resep yang kedua, bosan dengan tumis sayur yang itu-itu aja. Cobalah masak tumis sayur seperti ini. Tumis dengan 3 jenis sayur. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan separuh manisa, lalu dipotong tipis-tipis. Ini aku masaknya mau sedikit aja, jadi begitu matang langsung habis dimakan. Jadi nggak perlu dipanasi lagi. Setelah semua manisa diiris, selanjutnya kita sisihkan dulu. Lalu ini aku gunakan 1 biji wortel. Wortelnya juga diiris tipis. Setelah wortelnya diiris semua, selanjutnya kita sisihkan dulu. Ini aku gunakan 1 genggam jamur kuping. Misalkan nggak ada jamur kuping, bisa diganti dengan jenis jamur yang lainnya. Tapi kalau aku lebih suka jamur kuping karena lebih kenyal. Setelah jamur kuping dipotong semua, selanjutnya disisihkan. Untuk bumbunya ini aku gunakan 5 siung bawang merah diiris tipis. Aku kalau masak tumis sukanya bumbunya diiris. Tapi kalau kalian suka masak tumis bumbunya dihaluskan, ya monggo, boleh-boleh saja. 2 siung bawang putih diiris tipis juga. Setelah bawang putih diiris, selanjutnya disisihkan. Lalu ini aku gunakan 5 biji cabai rawit diiris serong. Kalau suka pedas, cabai rawitnya bisa ditambah, dikasih lebih banyak. Misalkan mau ditambah cabai merah juga boleh.
Panaskan minyak goreng secukupnya, masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aroma harumnya juga sudah keluar, baru masukkan cabai. Tumis kembali hingga cabenya layu. Setelah cabai layu, tambahkan 200 ml air. Selanjutnya masukkan semua sayurnya tadi. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh saus tiram. Lalu aduk hingga semuanya tercampur merata. Kalau masak sayur sebaiknya nggak usah terlalu lama ya, 5 menit saja. Lalu kita tutup supaya cepat matang. Setelah dimasak selama 5 menit lalu dibuka. Aduk, lalu koreksi rasa. Kalau kurang apa-apa boleh ditambah. Rasa bisa disesuaikan dengan selera. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Jika rasanya udah pas, udah enak, berarti udah matang. Selanjutnya matikan api, pindahkan ke atas piring. Tumis sayur seperti ini bisa dimakan sama nasi ataupun dimakan tanpa nasi. Resep yang ketiga. Kali ini aku akan membuat masakan yang lagi viral, oseng mie dan ikan laut pedas mendesis. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Untuk ikannya aku pakai 2 ekor ikan pindang, sudah aku cuci bersih, aku buang kepala beserta durinya. Mestinya sih pakai ikan laut segar, berhubung aku lagi nggak ada dan adanya cuma ikan pindang, jadi aku menggunakan ikan pindang saja yang mudah didapat dan harganya juga lebih murah. Kita sisihkan dulu ikan pindangnya, selanjutnya didihkan air secukupnya, lalu masukkan 3 keping mie telur. Boleh pakai merek apa aja ya. Selanjutnya minyak direbus dan merebusnya jangan terlalu lama supaya nggak terlalu lembek minyak. Setelah mendidih lagi, minyak diaduk dan diurai. Setelah diurai, tunggu sebentar, selanjutnya angkat. Nah, minyak seperti ini aja, nggak usah terlalu matang. Ini tadi aku rebus selama 5 menit setelah air mendidih. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Lanjut kita siapkan bumbunya supaya masaknya lebih cepat. Bumbunya mau aku blender saja. Ini aku gunakan 10 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 30 biji cabai rawit merah, dan tambahkan sedikit air. Selanjutnya bumbunya ini dihaluskan. Untuk yang tidak suka bumbu di blender, bumbunya boleh diulek manual. Kalau aku sih lebih suka di blender karena lebih cepat dan enggak ribet. Setelah bumbu halus lalu matikan dan angkat. Panaskan minyak goreng secukupnya, selanjutnya masukkan ikan pindang. Ikan pindangnya ini boleh digoreng kering, boleh digoreng setengah kering, tapi aku maunya setengah kering aja supaya enggak alot. Jangan lupa dibolak-balik ya, supaya bisa matang merata. Sebenarnya ikan pindang ini udah matang, udah dikukus, tapi digoreng lagi supaya lebih keset. Setelah setengah kering seperti ini, selanjutnya ikan pindangnya ini angkat dan tiriskan. Sisa minyaknya jangan dibuang, ini lebih sedap kalau dipakai menumis bumbu. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan 1/4 sendok teh merica bubuk. Selanjutnya tumis bumbu hingga benar-benar matang supaya enggak langu. Memang sih menumis bumbu yang di blender itu lebih agak lama daripada bumbu yang diulek biasa. Setelah bumbu benar-benar matang dan beraroma enak, selanjutnya tambahkan 100 ml air. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, kecap manis secukupnya. Kalau suka boleh ditambah gula, tapi kali ini aku masaknya tanpa gula. Selanjutnya diaduk, lalu masukkan mie yang sudah direbus. Diaduk-aduk supaya mie nya ini enggak menggumpal dan bumbunya bisa tercampur merata dan meresap ke dalam mie nya. Selanjutnya masukkan ikan laut yang sudah digoreng tadi, lalu aduk kembali dan masak hingga airnya benar-benar habis. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru.
Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya ya. Nah, setelah airnya udah kering, udah habis seperti ini, oseng mie dan ikan laut udah matang. Selanjutnya siapkan piring, pindahkan ke atas piring. Dari aromanya ini kayaknya enak dan pastinya juga pedes pol. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya. Resep yang keempat. Kali ini aku akan memasak orek tempe basah yang beda daripada yang lain. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan satu papan tempe. Tempenya ini aku beli seharga Rp5.000. Selanjutnya tempenya ini dipotong. Kalau dibuat orek tempe, aku sukanya tempenya ini dipotong memanjang. Tapi kalau misalkan suka tempenya ini dipotong kotak juga bisa. Untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera. Setelah tempe dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan. Untuk bumbunya, ini aku gunakan 7 siung bawang merah diiris tipis. Masak orek tempe ini paling gampang. Bumbunya cuma diiris-iris udah jadi dan rasanya juga enak. Setelah bawang merah dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan. Ini aku gunakan 3 siung bawang putih. Bawang putihnya diiris tipis juga. Setelah bawang putih diiris semua, lalu kita sisihkan 2 biji cabai hijau besar. Karena sudah beberapa hari di kulkas, cabai hijaunya menjadi belang. Selanjutnya dipotong serong. Misalkan mau dipotong bulat juga boleh. Setelah cabai hijau dipotong semua, lalu kita sisihkan 1 biji cabai merah besar diiris serong juga. Setelah cabai merah diiris semua, lalu kita sisihkan dulu. Supaya ada rasa pedesnya, ini aku kasih 5 biji cabai rawit merah. Cabai rawitnya diiris bulat aja. Bumbunya sudah siap, lalu siapkan wajan, tuang sedikit minyak goreng. Lalu masukkan tempe. Goreng tempe hingga kuning keemasan. Ini sengaja aku menggoreng tempe menggunakan minyak sedikit. Kalau misalkan tempenya mau digoreng dengan minyak yang banyak, boleh-boleh saja. Kali ini orek tempenya versi sehat, jadi nggak perlu menggunakan banyak minyak. Kalau menggoreng tempe dengan minyak yang sedikit, sebaiknya diaduk-aduk terus supaya tempenya matangnya merata dan nggak gosong. Setelah tempe kuning keemasan, selanjutnya angkat. Untuk menumis bumbu juga sedikit aja minyaknya. Masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih. Digongsreng hingga bawang merah dan bawang putih layu dan aromanya harum. Sebelumnya masukkan lengkuas dan daun salam. Selanjutnya gongsreng kembali. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aromanya juga sudah harum. Tambahkan 1 gelas air atau 200 ml. Tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, lalu diaduk. Selanjutnya masukkan tempe, masukkan juga cabai hijau, cabai merah, dan cabai rawit, kecap manis secukupnya. Aduk dan masak hingga airnya menyusut. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Silahkan kunjungi video yang lainnya. Setelah airnya habis, orek tempe basah versi sehat ini udah jadi. Selanjutnya matikan api. Siapkan piring, pindahkan ke atas piring. Orek tempe basah ini bisa untuk bekal, untuk sarapan, untuk teman makan nasi kuning, ataupun teman makan nasi uduk. Resep yang kelima. Kali ini aku akan masak tahu asam manis. Bisa untuk bekal, sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 3 potong tahu putih. Selanjutnya tahunya ini mau aku potong kotak. Misalkan mau dipotong segitiga juga boleh. Kalau nggak ada tahu putih bisa diganti dengan tahu kuning.
Setelah semua tahu dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan dulu. Siapkan wajan, panaskan minyak goreng secukupnya. Ini aku menggorengnya menggunakan minyak sedikit aja. Tapi kalau kalian suka menggorengnya dengan minyak yang banyak, tahunya ini boleh digoreng dengan minyak yang banyak. Kalau aku sih sukanya minyaknya sedikit, biar tahunya nggak terlalu meresap minyak. Menunggu tahu, kita siapkan dulu bumbunya. Ini aku gunakan 2 siung bawang putih, digeprek dulu, selanjutnya dicincang. Setelah bawang putih dicincang, selanjutnya kita sisihkan dulu. Ini aku gunakan separuh bawang bombay dipotong. Untuk potongannya bebas, mau dipotong kotak boleh, mau dipotong panjang boleh. Setelah bawang bombay dipotong semua, lalu kita sisihkan. Lalu aku gunakan 2 biji cabai merah besar, dibelah menjadi 2 dan dipotong. Kalau misalkan cabenya mau dipotong bulat atau mau dipotong serong juga boleh. Untuk potongannya bebas, nggak harus sama. Cabai hijau juga dipotong sama seperti cabai merah. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Silahkan kunjungi video yang lainnya. Supaya ada rasa pedesnya, ini aku tambahin 3 biji cabai rawit merah, diiris juga. Nah, ini bumbunya udah siap. Lalu kita balik dulu tahunya. Tahunya ini mau aku goreng setengah matang aja, nggak terlalu matang, nggak sampai berkulit. Setelah dibalik, kita tinggalkan lagi tahunya. Lalu kita buat bumbu pelengkapnya. Ini aku siapkan mangkok. Lalu aku tuang 3 sendok makan saus tomat, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 150 ml air. Selanjutnya diaduk. Baru keingat mericanya belum, jadi tambahkan setengah sendok teh merica bubuk. Selanjutnya aduk kembali hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita tinggalkan dulu kembali ke tahu. Dan ini tahunya udah matang. Selanjutnya angkat. Karena minyaknya cuma sedikit, jadi nggak perlu ditiriskan. Selanjutnya sisa minyaknya ini gunakan untuk menumis bawang putih. Setelah bawang putih kuning kecoklatan, masukkan cabai dan bawang bombay yang tadi sudah diiris. Lalu digosreng-gosreng sebentar. Selanjutnya masukkan tahu, masukkan bumbu sausnya tadi. Selanjutnya aduk dan masak hingga kuahnya ini menyusut. Kalau suka kuahnya kental, boleh ditambah larutan maizena. Karena aku nggak suka kental, jadi nggak aku kasih larutan maizena. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Ini kuahnya udah menyusut, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, udah enak, asam manis tahu udah jadi, selanjutnya matikan api, pindahkan ke atas piring. Masak tahu seperti ini rasanya enak, gak kalah enaknya dengan ayam.